Welcome to Artokels. Menginjak hari terakhir di bulan Juni 2025, semoga jantung masih aman terkendali. Kalau isi dompet pasti pada gemuk ya, soalnya kan baru gajian. Atau masih besok nungguin tanggal muda gajiannya. Yang penting aman damai lah, karena anak-anak sekolah udah libur, jadi nggak harus macet-macetan menjemput mereka. Mayuli merupakan seorang wanita kelahiran tahun 1986 dari negara Armenia. Dia menjalani pendidikan perawat di kota Vanazor dan sempat berdinas di beberapa rumah sakit. Dia ini cantik dan well spoken, walau badannya mungil namun sangat pemberani. Menikah dengan Faruk pada tahun 2013, lalu dikaruniai seorang putra di pertengahan 2014. Nah, sang suami bekerja pada perusahaan penerbitan buku dan majalah di kota Vanazor. Sementara sejak 2016, Mayuli dipindah tugaskan ke rumah sakit Izmirland di ibu kota Yerevan. Sebenarnya jarak kedua kota ini nggak terlalu jauh, 120 kilometeran, seperti jarak Bekasi ke Bandung. Makanya perempuan tersebut menerima tawaran karena karir lebih menjanjikan dengan meninggalkan putra kecilnya bersama sang ayah dan tantenya, atau adik kandung dari Faruk. Namun saat weekend atau hari libur besar selalu disempatkan pulang ke Vanazor. Sementara pada pertengahan tahun 2017, kedapatan sang suami berselingkuh dengan teman kerjanya hingga terjadi pertengkaran besar. Saat itu suaminya hampir meninggalkan mereka sebab mengatakan sudah jatuh cinta dengan kekasih gelapnya tersebut. Namun keluarga Genzama mengamuk pada Faruk sampai ricuhnya nggak ketolongan. Akhirnya mereka rujuk dan damai demi sang buah hati yang masih kecil. Selama tinggal di Yerevan, coba mengabdikan diri bagi dunia kesehatan cukup berat untuk Mayuli. Masalah dengan suaminya berasa perang batin. Anaknya udah umur 4 tahun, tapi emang lebih cocok dijagain oleh adik iparnya di Vanazor daripada maksain bawa ke Yerevan. Toh dia sering berjaga 24 jam di rumah sakit. Takut sang putra terlantar. Sementara Faruk pun ngasih duit bulanan semakin dikit. Sebenarnya ada gosip sampai di telinganya bahwa si suami masih suka ketemuan dengan selingkuhannya. Tapi Mayuli kan gak bisa 24 jam mengawasi Faruk yang berjarak jauh. Dia capek kalau tiap hari cuma ngurusin suaminya karena perihal kerja aja udah sering bikin depresi, kurang tidur, dan menghadapi berbagai jenis pasien dengan wajah harus tetap tersenyum bukanlah hal yang mudah. Pergumulannya besar banget, bahkan saat weekend kalau pulang ke Vanazor, dia cuma tidur sama anak dan adik iparnya. Faruk entah kemana melala, dan Mayuli udah males nanyain karena ujung-ujungnya pasti akan berantem hebat. Kasianlah putranya dari dulu jadi saksi pertengkaran orang tuanya melulu. Jarang dibelai membuat Mayuli sering goda-godaan serta pencet-pencetan dada dengan seorang satpam rumah sakit tempatnya bekerja bernama Miguel Restrepo yang gagah dan jarang berbicara. Miguel sudah punya anak dan istri, namun karena emang perantauan kondisinya jauh dari keluarga. Usianya 40 dan sering menjadi teman ngobrol saat tengah malam waktu berbarengan shift larut. Awalnya saling colek-colekan, tangannya saling bersentuhan, sampai akhirnya kecup-kecupan dan nekat ngajakin bermesraan di gudang obat yang ada di lantai 1, dekat dengan gudang alat pembersih di rumah sakit Izmirland. Waktunya emang sempit dan mereka juga mainnya cepat kok, biasanya cuma melepas hasrat supaya tidak menahan-nahan. Beberapa kali Miguel menawarkan diri, mau mampir katanya ke apartemen Mayuli, namun ditolak karena di sana ada perawat lain yang juga tinggal. Sementara mau ke tempat Miguel pun susah sebab lelaki tersebut numpang tinggal dengan adik iparnya yang bekerja sebagai polisi. Jadi kalau lagi sama-sama konak, palingan saling kirim SMS dan ketemuannya di gudang obat.
Kenyataannya kecantikan dan keramahan Mayuli bukan hanya bikin Miguel kepincut, namun teman-teman sesama perawat cowok dan satpam lain juga ada yang naksir sama dia. Salah satunya security bernama Popo Buitrago usia 30 tahun yang seneng banget kalau disuruh nemenin makan atau disuruh membelikan sesuatu ke supermarket. Bahkan pemuda tersebut pernah mengutarakan isi hatinya kepada Mayuli, namun ditolak karena udah punya suami. Sebenarnya Popo tahu kok suster itu sudah menikah, namun ada desas-desus juga yang mengatakan Mayuli udah cerai. Ternyata belum, tapi ya statusnya agak menggantung. Makanya entah mengapa Mayuli pun jadi kepincut dengan keluguan Popo, dan saat satpam tersebut ngajakin untuk mampir ke rumahnya, langsung diokein candlelight dinner, nonton film bareng sampai mau juga saat diajakin mendayung kenikmatan. Bahkan perawat itu mengaku pernah juga meladenin Popo di gudang obat kalau pas sama-sama sedang dinas dan saat hasrat sudah tidak tertahankan. Tentu aja hubungan mereka ini sangat rahasia dan tidak diketahui oleh satpam satunya, yaitu Miguel. Mayuli pinter membagi waktu dan kesempatan karena dia mikir kalau sampai ketahuan bisa-bisa dipecat. Buktinya pada pertengahan bulan Oktober 2018, saat sedang bermesraan dengan beringasnya bersama Miguel di gudang obat menjelang tengah malam, mendadak pintunya dibuka oleh seorang suster lain bernama Wendy Zaraza, kemudian memfoto dengan handphonenya. Dia ngancam akan melaporkan Mayuli dan Miguel pada kepala rumah sakit, bahkan bisa dipolisikan. Ini adalah jenis perbuatan asusila dan pasti bisa dihukum, apalagi dilakukan di tempat yang harusnya steril dan bersih. Beberapa jam kemudian bolak-balik Mayuli mendatangi Wendy untuk menghentikan ancamannya supaya tidak ngadu pada siapapun mengenai apa yang baru disaksikan. Bahkan Mayuli ngancem balik karena sebagai teman mereka sama-sama punya rahasia kok. Wendy juga sering selingkuh dengan pria lain dan Mayuli bakal melapor pada suami temannya itu. Namun Wendy nggak takut karena Mayuli kan nggak punya bukti. Meskipun benar dia sering bermain dengan pria lain tapi nggak pernah di tempat kerja ya, Mayuli harusnya malu dan dalam waktu dekat Wendy akan membongkar kebejatan temannya tersebut. Sampai-sampai Miguel pun ikut bersujud di kaki Wendy karena kalau sampai terbongkar bisa-bisa karirnya hancur dan rumah tangganya pun pasti berantakan. Namun tetap aja perempuan itu bilang dia tidak mentolerir perbuatan tercela di rumah sakit tersebut. Karena ketakutan, Mayuli dan Miguel pun berdiskusi bagaimana cara untuk bisa menghentikan Wendy sekarang. Coba menawari uang, namun suster itu duitnya lebih banyak karena suaminya pun agen asuransi yang sukses. Sampai akhirnya Mayuli cerita pada Popo dengan sedikit berbohong bahwa mereka sudah ketahuan oleh Wendy dan akan dilaporkan. Pemuda itu ketakutan lalu bergabung dengan Miguel juga untuk bisa menghabisi suster Wendy. Miguel pun jadi tahu bahwa Mayuli ada main dengan Popo selama ini. Pada Kamis malam sekitar pukul 10.30 tanggal 25 Oktober 2018, Mayuli kembali ngobrol dengan Wendy dengan menawarkan sejumlah uang yang terpenting tidak lapor pada siapapun dan juga menghapus foto yang dijepretnya kemarin. Lagian kenapa juga si Wendy nggak lapor langsung sampai nunggu semingguan kalau bukan berharap dikasih uang. Namun dia tetap menolak dan sengaja mengulur waktu supaya Mayuli ketakutan. Dan memang benar temannya tersebut ketakutan. Tapi sekarang lebih ke perasaan kesal dan geram melihat Wendy yang so jago dan merasa paling bersih, dia pun binalnya bukan main. Makanya malam itu dengan mendadak Mayuli hampir menyuntik Wendy dengan obat bius, namun berhasil dilawan sampai adu pukul dan jambak terjadi di antara mereka. Beberapa menit kemudian, muncullah Miguel dan Popo dengan menggunakan sarung tangan dan balak lava, lalu meninju wajah Wendy sekuat tenaga. Diseretnya perempuan itu menuju ke ruang operasi yang ternyata masih bisa melawan. Sampai kemudian, Miguel dan Popo masing-masing memegang pisau bedah serta gunting, lalu menyerang sadis ke bagian dada, perut,
pinggang, leher, dan pundak sampai suster tersebut tidak berdaya, lalu terkapar di ruang operasi. Wendy Zaraza menghembuskan nafas terakhir di usia ke-34 tahun, sementara Miguel dan Popo segera kabur dari sana, dan Mayuli pura-pura panik serta berteriak saat masuk ke ruang operasi sambil menunjuk-nunjuk tubuh temannya yang telungkup di lantai. Kenyataannya, pihak kepolisian berhasil mendapat rekaman CCTV dari area belakang rumah sakit Ismirlan ketika Miguel dan Popo sedang mengganti pakaian dinas dengan kaos hitam, memasang sarung tangan dan balaklava lalu masuk melalui pintu darurat. Bahkan ditemukan juga bekas kaos kaki Miguel di halaman belakang yang entah gimana caranya bisa terlepas dan tertinggal. Makanya dilakukan pengejaran selama 4 hari dan berhasil menangkap kedua lelaki tersebut di 2 lokasi berbeda, yaitu Caren Savan dan Gyumri pada Senin malam tanggal 29 Oktober 2018. Dari sinilah baru Popo mengaku bahwa melakukan kejahatan ini atas perintah Mayuli dan Miguel Restrepo. Interogasi keras dilakukan sampai kemudian perawat cantik itu mengaku memang dia dan Miguel yang merencanakan tindak kriminal itu dengan melibatkan Popo. Mayuli cerita awalnya masih terus berusaha untuk bisa berdiskusi dengan korban, namun kenyataannya Wendy makin songong dan merasa punya kekuatan penuh dalam mengontrol serta bikin ketakutan. Ditawarin duit gak mau, tapi seneng banget melihat kawannya tersiksa. Pada hasil keputusannya per hari Selasa tanggal 16 April 2019, Hakim di Pengadilan Tinggi Wilayah Yerevan, negara Armenia, menyatakan 3 orang tersebut bersalah atas konspirasi kejahatan serta perbuatan asusila di rumah sakit Ismirlan. Popo Buitrago menerima vonis tingkat 2 karena dianggap dibohongin untuk menghabisi Wendy. Pemuda tersebut menerima hukuman 15 tahun kurungan. Miguel dan Mayuli sebagai dalang dan eksekutor menerima vonis masing-masing penjara seumur hidup. Tentu aja suster berusia 33 tahun itu dicopot dari gelar perawatnya dan dia pun dicerai oleh sang suami. Bahkan parahnya lagi, hak asuh putranya kemudian berhasil direbut oleh Faruk. Padahal mantan suaminya juga bukan pria baik dan tidak setia. Tapi ya ujung-ujungnya harus berakhir seperti ini. Bahkan ada kabar yang mengatakan sulit bagi Yuli ketemu dengan anaknya saat di penjara karena si Faruk sudah membawa jauh sang putra keluar dari negara Armenia. Bagaimana menurut kamu? Apa ya alasan Wendy menahan bukti dan tidak melapor sampai 2 minggu kepada polisi atau pimpinan rumah sakit? Jika emang niatnya membuat ekosistem rumah sakit bersih, ditawarin duit pun dia nggak mau. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.